Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, segenap panitia dan peserta pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan. Sholawat dan salam marilah kita tujukan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan syafaatnya terus kita nantikan pada hari yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, yang pertama saya ucapkan selamat kepada kalian semua atas diterimanya kalian semua menjadi siswa baru di SMA Negeri 2 Purwokerto. Sudah kalian berjuang selama 3 tahun menjadi peserta didik di SMA di SLTP masing-masing, dan alhamdulillah saat ini kalian sudah menjadi anggota keluarga besar SMA Negeri 2 Purwokerto yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian, untuk perkenalan ya, saya dalam hal ini ya atas nama Pak Rohmat sehari-hari mengajar mata pelajaran matematika ya. Juga dalam hal ini ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah ya sebagai wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan untuk tahun kemarin ya, dan saat ini ada tugas baru yang harus diemban saya dalam menjadi wakil Kepala Sekolah bagian sarana dan prasarana. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi kepada anak-anakku sekalian tentang tata tertib sekolah ya. Maksud dan tujuan daripada pengenalan lingkungan sekolah ini adalah yang pertama sebagai penyusuan diri dari siswa kelas 10 tahun ajaran 2021 dengan 2022 dengan lingkungan dan kondisi SMA Negeri 2 Purwokerto. Yang kedua, sebagai sarana untuk melatih disiplin dan menambah rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Juga yang lainnya adalah ini sebagai bentuk daripada terselenggaranya daripada kegiatan daripada OSIS yang merupakan program kerja dari OSIS tahun 2020-2021. Pengertian daripada tata tertib anak-anak sekalian secara umum adalah suatu aturan ya yang mana dibuat agar daripada sekolah dalam hal ini kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan tertib dan lancar anak-anak sekalian ya. Anak-anak sekalian, dalam hal ini kemarin untuk tata tertib, pengisian tata tertib ini saya minta tolong kepada kakak-kakak kelas kalian ya, dalam hal ini yang tergabung dalam panitia pengenalan lingkungan sekolah, untuk ya memberikan tugas kepada anak-anak sekalian terkait dengan Anda atau kalian semua disuruh untuk istilahnya untuk nge-print out ya, biar pemahaman tentang tata tertib ini bisa berlangsung dengan baik. Tugas ini adalah tidak berat dan kalian ya, tujuannya adalah yang lain dan tidak bukan adalah kalian disuruh untuk nge-print out daripada aturan dan tata tertib SMA Negeri 2 Purwokerto agar senantiasa bisa dibaca dan dipelajari, sehingga kalian nanti dalam beradaptasi dengan
lingkungan di SMA Negeri 2 Purwokerto, kalian ya akan bisa dengan sendirinya beradaptasi dengan baik ya, tidak akan canggung berada di lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto ini. Ya, dalam hal ini, anak-anak sekalian, ya materi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan tata tertib ya. Ini. Nah, ini yang pertama anak sekalian yang harus kalian pahami terkait dengan visi dan misi dari SMA Negeri 2 Purwokerto, anak sekalian. Di mana untuk visi dari SMA Negeri 2 Purwokerto adalah unggul dalam menghasilkan lulusan yang agamis, berilmu pengetahuan, berketerampilan, dan berbudaya, serta ramah terhadap lingkungan. Anak sekalian, itu visi dari SMA Negeri 2 Purwokerto. Sedangkan untuk misi daripada SMA Negeri 2 Purwokerto yang pertama adalah meningkatkan dan memelihara pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut dengan sikap toleran. Yang kedua, memfasilitasi siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga siap menempuh studi lanjut atau memasuki dunia kerja dalam masyarakat. Yang ketiga, memperdayagunakan atau mendayagunakan laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, sarana pendidikan dalam memperluas jaringan dan kerjasama dengan dunia usaha, industri untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta kecakapan itu. Yang keempat, melibatkan seluruh warga sekolah dalam hal ini komite dan komponen lain yang terkait dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat, dan nyaman serta indah. Yang kelima, melibatkan seluruh warga sekolah, komite dan komponen lain yang terkait dengan pelestarian dan penyelamatan lingkungan. Dalam hal ini untuk aturan dan yang ada ini kaitannya dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua ya warga sekolah. Dalam hal ini kaitannya yang fokus kepada anak-anakku sekalian sebagai siswa baru. Ini untuk kewajiban secara umum anak-anakku sekalian, ini wajib yang pertama adalah untuk senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing dan bermoral Pancasila. Yang kedua, berbudi pekerti luhur, taat dan berbakti kepada orang tua, hormat kepada kepala sekolah, guru, karyawan, serta menghargai sesama manusia. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman, serta menghormati lambang negara. Yang keempat, bekerjasama dengan sesama warga SMA Negeri 2 Purwokerto dan orang lain serta mencintai alma mater. Ya. Yang kelima, menjaga dan melaksanakan serta bertanggung jawab atas 7K, kedisiplinan, kebersihan, kerapian, keindahan, ketentraman, kedamaian, dan kebersamaan. Alhamdulillah anak-anak sekalian yang perlu kalian pahami bahwa untuk saat ini SMA Negeri 2 Purwokerto menyandang sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional dan akan dikembangkan menjadi sekolah adiwiyata nasional mandiri. Yang perlu dalam hal ini yang sangat diharapkan oleh pihak sekolah, tentunya kalian dalam sikap atau dalam tingkah laku atau dalam pergaulan sehari-hari nanti, kalian akan senantiasa peduli terhadap lingkungan, ya, senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dan serta kebersihan yang ada, ya. Kalian tidak boleh coret-mencoret daripada meja ataupun bangku serta sarana fisik yang lain, serta kalian juga akan menempatkan sampah pada tempatnya.
Yang keenam, Anda harus bersemangat dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah baik yang bersifat kurikuler, ekstrakurikuler maupun kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan sekolah. Ya, anak-anak sekalian, nanti dalam pelaksanaan kegiatan dalam proses belajar mengajar ya, di samping itu juga ada istilahnya kegiatan ekstrakurikuler. Ini yang dilaksanakan pada saat kalian setelah selesai menjalani kegiatan proses belajar mengajar. Kami harapkan anak-anak sekalian yang pertama kalian harus wajib memilih ya untuk satu ekstrakurikuler, yaitu dalam hal ini ekstrakurikuler pramuka wajib. Nah, ini semua anak harus ya, untuk kelas 10 harus, setelahnya wajib ya, untuk memilih ekstrakurikuler pramuka ini dan melaksanakannya. Karena apa? Ya dalam hal ini ada penilaian secara khusus. Ya apabila dalam melaksanakan ekstrakurikuler pramuka ini kalian dalam melaksanakannya tidak sungguh-sungguh, sehingga nanti dalam pelaksanaan kalian akan mendapat nilai C, ini juga akan sangat bermasalah bagi kalian. Ya, oleh karena itu kami sangat mengharapkan dalam memilih ekstrakurikuler wajib pramuka Anda harus melaksanakan dengan sebaik mungkin. Sedangkan ekstrakurikuler yang lain banyak sekali yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto ya. Ada ya Palang Merah Remaja, kemudian ada juga Paspara, Pasukan Pengibar Bendera ya. Kemudian ada juga Rokis ya, Rokat. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Olimpiade ya, dalam ini Olimpiade Sains ya, ekstra kurikuler yang sangat dibanggakan di SMA Negeri 2 Purwokerto ya. Alhamdulillah untuk tahun ini 16 anak masuk dalam seleksi tingkat provinsi ya. Satu-satunya sekolah yang senantiasa berkontribusi menghasilkan juara-juara OSN untuk sekolah kita tercinta ini. Kemudian yang ketujuh, Anda juga harus memenuhi kewajiban administrasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, dan berkomunikasi dengan sekolah apabila mengalami kendala suatu hambatan. Kemudian yang kedelapan, menjaga sarana dan prasarana fasilitas sekolah dengan baik serta bertanggung jawab atas penggunaannya. Kemudian yang berikutnya Anda itu untuk berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah ya. Ini aturan daripada SMA Negeri 2 Purwokerto. Untuk kaitannya dengan sepatu itu Anda harus menggunakan sepatu warna hitam, polos ya, tidak ada pelatnya putih ataupun apa, hitam polos sama sekali. Juga mengenakan ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam. Untuk ketentuan seragam sekolah, yang pertama untuk hari Senin dan Selasa, kalian menggunakan pakaian OSIS lengkap. Untuk hari Rabu dan Kamis, kalian menggunakan pakaian identitas SMA Negeri 2 Purwokerto ya. Kemudian untuk yang hari Jumat, kalian menggunakan pakaian pramuka. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan pada masa secara umum pembelajaran yang belum pada saat pandemi ini. Kalau pada saat pandemi ini ya sementara kalian ya pembelajarannya menggunakan pembelajaran online atau daring ya, melalui LMS. Ya kami harapkan untuk pembelajaran LMS ini juga kalian harus tetap mengikuti dengan baik serta bertanggung jawab ya untuk tugas-tugas ya, biar tidak tertinggal dengan teman-temanmu yang lain. Kemudian yang terkait dengan panjang celana ya, dalam ini siswa putra ini sampai mata kaki Mas Mbak ya. Sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm. Dan untuk perempuan panjang roknya adalah untuk putri atau siswa putri yang tak berjilbab itu 5 cm dari lutut. Panjang kaos kaki minimal 10 cm dari mata kaki. Kemudian kewajiban yang berikutnya 11,
mengikuti upacara bendera atau apel yang diselenggarakan atau yang diikuti oleh sekolah. A. Upacara rutin, yaitu dalam hal ini biasanya hari Senin dan hari besar. Itu kalian harus menggunakan pakaian seragam OSIS lengkap dengan menggunakan topi dan sepatu hitam polos. B. Untuk acara hari besar atau apel, pakaian menyesuaikan dengan ketentuan. Yang ke-12, menjalankan prosedur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP, ya. Kemudian yang ke-13, terlibat aktif dalam kegiatan ya peduli dan pembudayaan atau kepedulian lingkungan, ya. Dalam hal ini kalian harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kalian, ya. Yang anak-anak kita sangat-sangat peduli ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang baik diadakan oleh pemerintah kabupaten. Nah, kita senantiasa menjadi pelopor dari kegiatan ini. Kemudian yang 14 untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Anda harus wajib ya dalam hal ini untuk kelas 10 wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka wajib ya, yang mana nilainya tidak boleh nilai C ya, harus minimal B ya dan A sebaiknya ya. Karena kalau Anda mendapat nilai C berarti Anda ya dalam hal ini dikatakan ya bermasalah. Akibatnya barangkali ya juga akan tidak naik kelas. Ya. Di samping kewajiban secara umum, ini juga ada kewajiban secara khusus anak-anak sekalian ya. Yaitu ini yang pertama setelah bel tanda masuk berbunyi, itu siswa memasuki ruangan dengan tertib dan mengikuti pembelajaran dengan santun, anak-anak sekalian ya. Yang kedua, apabila 5 menit setelah tanda masuk berbunyi atau bel berbunyi, guru pengajar belum masuk kelas, ketua atau pengurus kelas wajib ya melapor kepada guru piket untuk bisa ditindaklanjuti ya apa tugas hari itu kalau memang ada ya. Kemudian yang ketiga, jika ada siswa yang terlambat lebih dari 10 menit setelah tanda bel masuk berbunyi, kalian wajib melapor kepada guru piket dan tidak dibenarkan masuk sebelum mendapat izin dari guru piket ya. Yang keempat, siswa yang tidak masuk sekolah wajib menyampaikan surat ya yang dari orang tua atau wali apabila tidak masuk karena sakit lebih dari 2 hari juga harus wajib melampirkan surat keterangan dari dokter yang sah. Kemudian ada juga di samping kewajiban juga ini ada juga larangan-larangan atau sekalian ya. Ini yang larangan yang pertama itu kalian tidak boleh datang terlambat ke sekolah tanpa alasan yang jelas ya. Yang kedua, mempermainkan atau melecehkan agama, baik agama yang dianutnya maupun agama yang dianut oleh orang lain. Yang ketiga, mengganggu jalannya kegiatan proses belajar mengajar ya. Keempat, potongan rambut ya untuk anak laki-laki itu tidak boleh lebih dari 2 cm ya. Atau menggunakan perhiasan yang berlebih bagi siswa perempuan, bersolek atau bertato serta mengecat rambut itu juga tidak boleh ya. Ya, menurut kalian ya kaitannya dengan ketentuan daripada rambut memang ya di sini kita sepakati bersama ya. Ya kalau yang strategis atau yang pas ya bubarannya adalah 3, 2, 1 ya. Bagi anak-anak yang melanggar dalam hal ini pelanggaran terhadap tata tertib ini ya tentunya nanti kalian akan dipanggil oleh kesiswaan ya untuk bisa dirapikan rambutnya secara umum ya. Kemudian juga kalian dilarang untuk membuat coret-coret di dinding atau fasilitas sekolah ya. Di samping itu juga kalian harus ya bertingkah laku yang baik ya. Dalam hal ini kalau kalian berarti dilarang untuk berlaku tidak sopan ya, baik melecehkan orang tua, kepala sekolah, guru, karyawan, sesama siswa dan orang lain ya. Ini karena prinsipnya ya berbuat baik itu merupakan kewajiban kalian semuanya dan
bersama tentunya, ya. Yang ketujuh, kalian dilarang berbuat onar dan merugikan nama baik sekolah. Ini alma mater, ini penting sekali. Nah, sekalian ya, kalian harus junjung tinggi, ya. Ya karena mau tidak mau ini adalah ya terkait dengan nama baik baik kalian sendiri ataupun nama baik sekolah. Juga yang kedelapan, Anda dilarang untuk membawa senjata api atau senjata tajam ke sekolah. Kesembilan, menyimpan dan menggunakan atau memperjualbelikan obat-obatan terlarang, minuman yang memabukkan atau gambar atau video porno. Ini ya bukan dalam artian ini memang ya kalian harus betul-betul ya taat dan patuh terhadap aturan ini ya untuk kebaikan kalian juga untuk kebaikan bersama. Kemudian yang ke-10 itu siswa ini dilarang merokok ya atau membawa rokok baik di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Yang ke-11 menikah atau hamil atau menghamili. 12 melakukan perbuatan yang melanggar SARA. Kemudian yang ke-13 kalian dilarang mencontek dalam kegiatan tes dan melakukan tindakan kecurangan lain. 14 membocorkan soal ulangan, ujian dan jenis tes lainnya. 15 terlibat perkelahian, perjudian dan organisasi terlarang ya. Kemudian berikutnya juga 16 nih mencuri di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ini juga kalian harus betul-betul ya diperhatikan. Jangan sampai kalian terlibat kegiatan semacam ini ya, sehingga akan mengakibatkan ya kalian akan diberikan sanksi. Kemudian yang ke-17 keluar dari halaman sekolah pada jam sekolah tanpa surat izin. Nah, yang selanjutnya 18 kalian juga dilarang membawa sepeda motor ke sekolah bagi siswa yang belum memiliki SIM C. Ini barangkali ini aturan ini ya harus apa? Yang ada ini hanya di beberapa sekolah namun sekalian ya. Tapi ini aturan ini sudah kita berlakukan sejak ya sudah agak sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Ini tujuannya adalah memang untuk yang siswa yang belum berumur 17 tahun ya kan dengan sendirinya belum memiliki KTP untuk membuat SIM ya. Ini tujuannya adalah agar lingkungan sekolah ya yang pertama ya harus ya bersih dari suara bising ya juga asap ya kendaraan ya. Juga agar untuk memenuhi daripada himbauan daripada pemerintah terkait dengan dalam hal ini Satlantas ya agar kalian memang ya betul-betul untuk bisa menjadi agen ya atau menjadi contoh ya yang baik ya dengan sendirinya kalau yang menggunakan motor ya tentunya mereka yang harus sudah memiliki SIM sehingga kalau atau dihitung oleh pemerintah atau dalam hal ini oleh polisi bahwa anak yang sudah berusia 17 tahun atas ini pola pikirnya ini sudah matang atau dalam mengambil sikap ya atau mengambil keputusan lebih matang ya. Kemudian untuk yang ke-19 itu dilarang juga kalian membawa mobil ke sekolah ya. Yang ke-20 membawa makanan dari kantin dan dimakan di kelas. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ya kebersihan ya dan kenyamanan bersama ya karena di kelas juga ada makanan dan lainnya ya tentunya akan mengotori lingkungan kelas dan juga akan mengakibatkan bau yang tidak sedap jika memang ini sampai ditinggalkan di kelas ya atau disimpan di dalam laci ya, sehingga kenyamanan bersama terganggu. Kemudian untuk ke-21 Anda juga dilarang membawa tipek cair ya dalam hal ini tujuan sekolah tentunya hanya untuk kalian agar ya terhindar dari coret mencoret sehingga sarana fisik sekolah terjaga. Membuang sampah atau sisa makanan dan kotoran lain dalam ruangan kelas ya. Kemudian yang 23 membuang sampah pada tempatnya. Di SMA Negeri 2 Purwokerto khususnya ini ya
rata-rata tiap kelas itu disediakan 3 jenis eh, sampah nih, tempat sampah. Itu untuk yang baik untuk yang sampah organik, anorganik dan kaleng atau serta yang bentuknya kaca itu akan dipilah-pilah tersendiri. Ini tujuannya seperti itu untuk kaitannya dengan sekolah adiwiyata nasional ini ya. Kemudian untuk pelanggaran terhadap tata tertib sekolah itu untuk poin-poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda akan diberikan poin pelanggaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dalam diberi poin pelanggaran masih melanggar, Anda diberi peringatan secara lisan. Yang ketiga, jika terus melanggar, Anda diberi peringatan tertulis dengan tembusan kepada orang tua atau wali siswa. Yang keempat, jika masih melanggar, Anda akan dipanggil ya ke sekolah, baik kalian sendiri dengan orang tuanya untuk menerima penjelasan mengenai sanksi pelanggaran yang akan atau siswa yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya, tetap melanggar, kalian akan yang kelima akan diskors dengan wajib lapor ke sekolah dengan jangka waktu yang ditentukan. Yang keenam, disarankan untuk pindah ke sekolah lain apabila poin-poinnya dalam hal ini atau pelanggarannya sudah mencapai poin tertentu. Yang terakhir, jika poinnya sudah mencapai 100 ya, Anda akan dikeluarkan dari SMA Negeri 2 Purwokerto. Ya, dalam hal ini untuk catatan dari pelanggaran ya kalian bisa pelajari di buku pelanggaran tata tertib siswa anak sekalian ya. Nah, untuk disiplin ataupun kebiasaan orang yang sukses anak sekalian ya, ini tata tertib SMA Negeri 2 Purwokerto berlaku yang pertama pada saat jam sekolah, yang kedua pada saat kalian berada di lingkungan sekolah atau pada saat siswa masih teridentifikasi sebagai siswa SMA Negeri 2 Purwokerto, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Juga kaitannya dengan tata tertib yang sifatnya nanti online, anak sekalian ya, perlu nanti akan dibuat memang oleh pihak sekolah. Ini terkait dengan tata tertib yang terkait dengan kegiatan daring atau online. Yang pertama ya tentunya kalian harus ya mengikuti pembelajaran setiap saat ya oleh Bapak Ibu guru ya dan hadir pada waktu yang tepat sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian berikutnya juga kalian harus mengumpulkan tugas-tugas ya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga atau berikutnya adalah mengikuti setiap kali ulangan, baik ulangan harian, dan ulangan tengah semester, kemudian ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Nah, itu anak sekalian ya, agar dipenuhi secara keseluruhan untuk baik tata tertib yang secara offline ya, ataupun secara online yang nanti akan diatur kemudian. Oh, ini ada juga pepatah ini, disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaian ya. Ini oh ya. Ini untuk skor daripada pelanggaran. Ini anak kalian bisa ya lihat ya sesuai dengan tugas yang Bapak sampaikan melalui kakak kelasmu ya. Ini kalian pelajari ya. Jangan sampai kalian ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai Anda mencapai sanksi pelanggaran sampai dengan yang inilah misalnya apalagi sampai 100 Anda tidak akan ya dikeluarkan ya dengan tidak hormat. Masih ada skor-skor yang kaitannya dengan pelanggaran ya anak sekalian ya. Ini silakan dibaca ya dan dipelajari semuanya oleh kalian ya. Ini harapan kami semua ya anak-anakku sekalian ya bisa memahaminya dengan baik ya.
demikian anu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu ya baik dalam kehidupan di sekolah, di luar sekolah dan masa depan kalian, serta harapan bersama bahwa tahun 2045 ya Indonesia Emas, Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang didik di SMA Negeri Ulu Purwokerto ini menjadi alma mater yang baik ya, berkontribusi baik di tingkat ya regional dan nasional ya. Ingat tetap alma matermu SMA Negeri 2 Purwokerto cinta ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.